Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, perenungan kita hari ini saya beri judul Penyertaan Tuhan di balik pergumulan yang berat. Puji Tuhan, di dalam Alkitab kita akan jumpai beberapa kisah tokoh-tokoh Alkitab yang alami pergumulan yang begitu berat, yang alami pergumulan yang begitu besar, tetapi di balik pergumulan-pergumulan tersebut, mereka pun menerima berkat Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Yang pertama kita akan lihat kisah tentang Nabi Ayub. Ayub pasal 7 ayatnya yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayat ini artinya, apakah dia orang tua, apakah dia orang muda, kanak-kanak, orang kaya, ataupun orang miskin, punya jabatan setinggi apapun, ternyata Alkitab tulis mereka tidak akan luput dari pergumulan hidup. Mereka tidak bisa lari dengan apa yang namanya bergumul. Dan dengan ayat tersebut seolah-olah Nabi Ayub ini ingin sampaikan dan jelaskan, sedangkan pribadinya sebagai nabi, hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi segala kejahatan, Asito tidak luput dari pergumulan hidup. Tidak luput dengan namanya bergumul. Kita baca Ayub pasal 1 ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesalehan Ayub Dicoba. Firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kalau kita baca keseluruhan dalam Ayub pasal 1 ini, saat kesalehan Ayub ini dicoba, Alkitab berkata Ayub ini alami pergumulan yang begitu berat. Ayub ini alami sakit penyakit yang mengerikan. Harta bendanya habis semua. Teman-temannya menjauhinya. Bahkan semua anak-anaknya meninggal. Dan sekalipun Nabi Ayub alami pergumulan yang begitu berat, Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun istrinya sendiri bukannya menghibur Ayub, bukannya menguatkan Ayub, bukannya memberi semangat kepada suaminya untuk hadapi semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya, malahan istri Ayub ini menyuruh suaminya untuk mengutuki Allahnya. Hal ini juga adalah masalah berat bagi Ayub, sebab orang terdekat tidak menopang. Artinya istrinya tidak memberi semangat kepada suami yang lagi terpuruk dalam pergumulan hidup. Kita akan baca dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan, sekali lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan di balik pergumulan yang berat, ternyata ada berkat-berkat yang besar. Ada berkat Tuhan yang indah dan luar biasa yang akan menjadi bagian buat Ayub pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dan perlu kita ketahui, pertanyaannya,
apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga Ayub ini mengalami pemulihan sekaligus memperoleh berkat yang besar, yaitu berkat Tuhan 2 kali lipat. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ternyata Ayub alami pemulihan dan terima berkat 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, yaitu setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan setelah Nabi Ayub alami penyertaan Tuhan di balik pergumulan yang begitu berat, ada ayat favorit yang selalu kita kutip di tengah alami pergumulan yang berat, atau kita kutip saat kita di tengah alami kabut duka cita. Kita baca Ayub pasal 1 ayat 21 bagian B. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keluarnya kalimat ayat ini dari mulut Nabi Ayub dan ditulis dalam kitab Ayub ini karena hal tersebut, pengalaman itu sudah dialami, sudah pernah terjadi dalam kehidupan pribadi Ayub. Artinya, firman Tuhan itu hidup di dalam hidup Nabi Ayub, sebab Ayub sudah menikmati dulu, sudah rasakan, sudah jadi pengalaman dalam hidupnya. Sehingga ayat yang sederhana ini dapat menghibur dan memberikan kekuatan batin bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Dan akhirnya Ayub pun menerima berkat Tuhan yang begitu besar, yaitu berkat Tuhan 2 kali lipat. Kita akan baca ayatnya yang ke-12 dalam Ayub pasal 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dan kalau kita akan baca ayatnya yang selanjutnya, firman Tuhan berkata ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Puji Tuhan, jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup melakukan apa yang diajarkan oleh firman Allah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketahuilah Tuhan tetap beserta kita sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kita akan baca dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan yang kedua, kisah Daud yang akhirnya menjadi Raja Israel. Mazmur 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan.
pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat ini artinya oleh seizin Tuhan Daud ini alami pergumulan yang besar. Daud ini alami pergumulan yang begitu berat berhadapan dengan seorang pendekar Filistin yang namanya Goliat. Dan Daud pun luput dari cengkramannya, luput dari tangan Goliat. Dan Daud pun alami kemenangan yang spektakuler. Begitu juga kalau Daud pun bisa luput dari cengkraman tangan Raja Saul, itu pun mujizat. Kalau bisa luput dari tangan 01 Raja Saul, rajanya sendiri, itu pun cuma karena penyertaan Tuhan. Dan dibalik semua pergumulan yang berat yang dialami oleh Daud, endingnya pada akhirnya Daud menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kisah tentang Yusuf yang akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kejadian pasal 37 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Puji Tuhan, dengan ayat ini Yusuf alami pergumulan yang begitu berat, di mana kakak-kakaknya, saudara-saudaranya sendiri sangat benci kepadanya. Sampai Yusuf ini dijual ke tangan saudagar-saudagar Midian. Baca dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dan melalui ayat ini sampai pada seizin Tuhan, Yusuf ini sebagai budak di rumah Potifar. Dan ia pun difitnah di rumah Potifar oleh istri Potifar. Dan kemudian ia masuk ke dalam penjara. Akan tetapi singkat ceritanya, kisah dari Yusuf ini sesudah ia alami pergumulan yang begitu berat sampai masuk ke dalam penjara, tetapi di balik pergumulan tersebut, Yusuf pun menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Puji Tuhan, jadi baik Ayub, Daud, dan Yusuf di balik pergumulan-pergumulan yang begitu berat, di balik penderitaan, di balik pencobaan yang berat, ternyata ada berkat Tuhan yang besar. Yang penting ialah apapun yang kita alami oleh seizin Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Puji Tuhan, jadi saat kita mampu untuk menerima apa saja yang Tuhan izinkan, sekalipun berbagai-bagai pencobaan menimpa dalam hidup kita, maka kita akan melihat kisah yang terjadi kepada Ayub, yang terjadi kepada Daud dan kepada Yusuf, dengan kisah sengsara membawa nikmat. Seizin Tuhan, pasti ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan doa saya kiranya firman Tuhan yang kita sudah baca, dengar, dan kita ikuti bersama-sama dan renungkan secara bersama-sama, biarlah jadi berkat bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, dan jadi berkat bagi saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.